Pernahkah Anda bertanya-tanya, sayuran yang selama ini Anda anggap sehat, justru bisa membahayakan kesehatan Anda atau orang tua yang Anda sayangi? Bagi lansia, memilih sayuran yang tepat bukan sekadar soal nutrisi, tetapi tentang menjaga jantung, tulang, pencernaan, dan bahkan pikiran tetap tajam. Namun, beberapa sayuran yang terlihat tidak berdosa, seperti jagung kalengan atau bayam mentah, bisa memicu peradangan, lonjakan gula darah, atau bahkan mengganggu obat-obatan penting. Di sisi lain, ada sayuran super yang bisa mengubah hidup, seperti bit dan sawi putih, yang mendukung sirkulasi dan kekuatan tulang. Jangan lewatkan video ini sampai akhir. Anda akan menemukan 4 sayuran yang harus dihindari lansia untuk mencegah masalah kesehatan yang tak terduga, dan 4 sayuran terbaik yang wajib ada di piring untuk hidup lebih sehat dan bertenaga. Kami juga akan membagikan kisah nyata dari lansia di Indonesia yang mengalami perubahan luar biasa hanya dengan mengganti sayuran dalam diet mereka. Ditambah, Anda akan mendapatkan tips praktis untuk memasukkan sayuran ini ke dalam masakan sehari-hari dengan mudah, terinspirasi dari cita rasa lokal seperti Bali dan Yogyakarta. Tonton sampai akhir untuk memastikan Anda atau orang yang Anda cintai mendapatkan manfaat maksimal dari setiap suapan. Karena setiap pilihan makanan adalah langkah menuju hidup yang lebih panjang dan berkualitas. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Sayuran terburuk nomor 1, jagung kalengan. Jagung kalengan bukan hanya sebuah makanan, melainkan sebuah perangkap tersembunyi yang diam-diam merusak kesehatan lansia. Meskipun sering terlihat sebagai tambahan yang sederhana dalam casserole, salad, atau bahkan hidangan lezat di fasilitas perawatan lansia, jagung kalengan bisa menjadi musuh terbesar dalam perjalanan kesehatan kita, terutama seiring bertambahnya usia. Tidak sedikit lansia yang mengonsumsinya tanpa memahami risiko tersembunyi yang dibawanya. Jagung segar memang memiliki manfaat, dengan kandungan serat dan antioksidan yang dapat membantu pencernaan. Namun, jagung kalengan jauh berbeda. Ini bukan sekadar sayuran berpati biasa. Ini adalah produk olahan yang dibanjiri gula dan natrium tambahan, 2 elemen berbahaya bagi tubuh lansia. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk mengatur gula darah semakin melemah. Banyak lansia yang sudah berjuang dengan pradiabetes, diabetes, atau resistensi insulin. Inilah mengapa jagung kalengan bisa menjadi mimpi buruk bagi mereka. Jagung kalengan memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi, yang artinya dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Saat dikonsumsi dalam porsi besar atau dikombinasikan dengan karbohidrat lain, gula darah melonjak dengan drastis. Dampaknya tak hanya terasa pada energi, lonjakan ini berkontribusi pada peningkatan berat badan, terutama di area perut, memperburuk peradangan, dan menyebabkan gangguan jangka panjang pada kesehatan jantung. Ini bukan hanya soal rasa kenyang yang hilang, tetapi juga masalah yang menggerogoti kesehatan kita dari dalam. Namun, masalah jagung kalengan tidak berhenti di situ. Pencernaan, masalah umum bagi banyak lansia, semakin terganggu oleh serat larut yang terkandung dalam jagung kalengan. Serat ini bisa berfermentasi di usus, menyebabkan kembung, gas, atau bahkan sembelit. Banyak lansia yang sudah menghadapi masalah motilitas usus yang lebih lambat, sehingga tambahan gangguan seperti ini hanya memperburuk kualitas hidup mereka. Selain itu, kandungan pengawet dan BPA dalam kemasan kaleng semakin memperburuk keadaan. BPA, senyawa kimia yang digunakan dalam pelapis kaleng, dapat mengganggu keseimbangan hormon dan berpotensi merusak fungsi ginjal seiring berjalannya waktu. Kita juga tak boleh mengabaikan kadar natrium yang terkandung dalam jagung kalengan. Setengah cangkir jagung kalengan dapat mengandung lebih dari 300 mg natrium, yang mungkin terlihat tidak banyak,
namun cukup berbahaya bagi lansia yang mengonsumsi obat untuk tekanan darah tinggi, gagal jantung, atau penyakit ginjal. Natrium yang berlebihan dapat menyebabkan retensi air, meningkatkan tekanan darah, dan memberikan tekanan tambahan pada sistem sirkulasi yang sudah tertekan. Bagi banyak lansia, setiap detak jantung adalah berkah. Jadi, apa yang tampak sebagai pilihan sederhana bisa memiliki dampak besar pada kesehatan mereka. Ambil contoh Widya Sari, seorang pensiunan guru seni berusia 72 tahun yang tinggal di Ubud, Bali. Selama bertahun-tahun, Widya dengan penuh keyakinan mengganti makanan cepat saji dengan pilihan kalengan yang dianggap lebih sehat. Salah satunya adalah jagung kalengan, yang ia tambahkan ke dalam sup, salad, dan berbagai hidangan lainnya. Namun, meski merasa telah membuat pilihan yang lebih baik, Widya merasa ada yang salah. Tekanan darahnya tetap tinggi, pergelangan kakinya sering bengkak, dan energinya merosot setelah makan siang. Setelah berkonsultasi dengan ahli gizi, Widya terkejut mendengar bahwa jagung kalengan yang sering dikonsumsinya menjadi salah satu penyebab masalah kesehatan tersebut. Setelah mengganti jagung kalengan dengan kacang hijau kukus dan zucchini panggang, Widya mulai merasakan perubahan yang luar biasa. Tekanan darahnya stabil, kembungannya berkurang, dan bahkan ia kehilangan hampir 2 kg dalam sebulan tanpa harus melakukan diet ketat. Yang lebih penting, ia merasa lebih bertenaga dan memiliki kontrol yang lebih baik terhadap pola makan dan gaya hidupnya. Cerita Widya adalah sebuah pengingat bahwa setiap pilihan kita, sekecil apapun, dapat memengaruhi kualitas hidup kita di masa tua. Dengan sedikit perhatian terhadap apa yang kita konsumsi, kita bisa menghindari perangkap tersembunyi yang mungkin merusak kesehatan kita tanpa kita sadari. Sebelum menambahkan jagung kalengan ke dalam menu makan, cobalah untuk mempertimbangkan dampak jangka panjangnya pada tubuh Anda. Pilihlah sayuran segar dan alami yang memberikan manfaat lebih banyak daripada sekadar kenyamanan instan. Sayuran terburuk nomor 2, sayuran cruciferous mentah. Sayuran cruciferous mentah, brokoli, kangkung, kubis, dan kubis Brussels, sering dianggap sebagai makanan sehat yang kaya akan nutrisi. Namun ada ancaman tersembunyi yang bisa berbahaya, terutama bagi lansia. Walaupun sayuran ini memang mengandung antioksidan, serat, dan berbagai vitamin yang bermanfaat bagi tubuh, ada beberapa alasan kuat mengapa kita perlu berhati-hati dengan cara penyajiannya. Terutama ketika dimakan dalam kondisi mentah, sayuran-sayuran ini dapat berisiko menurunkan fungsi tiroid, mengganggu penyerapan nutrisi, dan memperburuk kondisi pencernaan. Salah satu komponen utama yang menjadi perhatian adalah senyawa goitrogen yang terkandung dalam sayuran cruciferous mentah. Goitrogen dapat mengganggu fungsi tiroid dengan menghalangi tubuh menyerap yodium, mineral penting untuk produksi hormon tiroid yang vital bagi metabolisme tubuh. Bagi mereka yang lebih muda, tubuh mereka mungkin masih mampu mengatasi efek goitrogen ini dengan baik. Namun, bagi lansia, terutama mereka yang mengalami penurunan fungsi tiroid atau yang sedang menjalani pengobatan untuk masalah tiroid, konsumsi goitrogen dalam jumlah besar, khususnya dalam bentuk mentah, bisa memperburuk kondisi mereka. Tanpa hormon tiroid yang cukup, tubuh lansia bisa mengalami gejala seperti kelelahan yang tak kunjung hilang, penambahan berat badan yang sulit dihindari, serta depresi dan peningkatan sensitivitas terhadap dingin. Namun, itu bukan satu-satunya masalah yang dapat ditimbulkan oleh sayuran cruciferous mentah. Sayuran ini juga mengandung serat tak larut dan gula kompleks seperti rafinosa, yang sulit dicerna oleh sistem pencernaan lansia. Usus yang lebih lambat, serta kondisi gastrointestinal tertentu yang sering ditemui pada lansia, dapat membuat tubuh kesulitan untuk mengolah sayuran ini dengan baik. Hasilnya, gas berlebihan, kembung, dan rasa kenyang yang tak nyaman menjadi keluhan umum. Memasak sayuran ini bisa membantu mengurangi dampak negatif tersebut karena proses pemasakan akan melembutkan serat dan mempermudah tubuh untuk mencerna gula kompleks. Namun, jika tetap dikonsumsi mentah, sayuran ini dapat menjadi tantangan besar bagi sistem pencernaan yang semakin rentan di usia senja.
Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Selain itu, beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa goitrogen dalam sayuran cruciferous mentah dapat menghambat penyerapan kalsium dan zat besi, dua mineral yang sangat krusial bagi lansia. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang secara alami berkurang, dan penyerapan zat besi pun semakin sulit, terutama pada wanita yang telah melewati masa menopause. Oleh karena itu, meskipun salad kangkung dan smoothie hijau mungkin terlihat modern dan sehat, mereka bisa berisiko bagi lansia jika dikonsumsi secara berlebihan tanpa persiapan atau keseimbangan diet yang memadai. Mari kita ambil contoh nyata dari kisah Budi Santoso, seorang pianis jazz berusia 75 tahun asal Yogyakarta. Dengan semangat mengikuti tren gaya hidup sehat, Budi memutuskan untuk mengganti sarapannya dengan smoothie kangkung dan brokoli mentah setiap hari. Dalam waktu 2 bulan, Budi mulai merasakan gejala-gejala yang tak biasa. Tangannya sering terasa dingin, ia merasa lelah tanpa alasan yang jelas, dan kabut mental mulai menghalangi konsentrasinya. Awalnya, ia mengira gejala ini adalah bagian dari proses penuaan. Tetapi setelah menjalani tes darah, dokter mendapati kadar hormon tiroid Budi yang sangat rendah serta tanda-tanda kekurangan zat besi. Ketika dokter menilai pola makan Budi yang baru, ternyata penyebab utama masalahnya sangat jelas, konsumsi tinggi sayuran cruciferous mentah tanpa memasaknya atau menyeimbangkannya dengan makanan lain. Setelah Budi mengganti sayuran mentah dengan sayuran yang dimasak kukus dan menambahkan sumber yodium seperti rumput laut dan telur ke dalam dietnya, gejalanya mulai membaik. Energinya kembali pulih, tangannya kembali hangat, dan hasil laboratoriumnya pun menunjukkan perbaikan signifikan hanya dalam beberapa minggu. Kisah Budi adalah peringatan bagi kita semua bahwa meskipun sayuran cruciferous memiliki banyak manfaat, cara mengonsumsinya dengan bijak sangat penting, terutama bagi lansia yang rentan terhadap perubahan metabolisme dan gangguan kesehatan tertentu. Seiring bertambahnya usia, kita harus lebih cermat dalam memilih dan mempersiapkan makanan agar tubuh tetap sehat, kuat, dan bertenaga. Sayuran terburuk nomor 3, terong. Bayangkan Anda sedang menikmati hidangan lezat, penuh warna yang menggugah selera, seperti ratatouille atau terong parmesan. Terong, dengan kulit ungunya yang menggoda, sering dianggap sebagai sayuran sehat, bahkan menjadi bagian tak terpisahkan dari banyak resep lezat. Namun, sedikit yang tahu bahwa di balik keindahan dan rasa lezatnya, terong menyimpan potensi ancaman serius bagi kesehatan, terutama bagi lansia yang telah berjuang dengan nyeri sendi atau penyakit kronis. Terong termasuk dalam kelompok sayuran Nixaceae yang dapat memicu peradangan hebat, memperburuk gejala artritis, asam urat, dan rasa sakit yang sudah cukup menghancurkan. Nixaceae adalah kelompok sayuran yang mencakup terong, tomat, paprika, dan kentang putih, yang semuanya mengandung senyawa alami bernama solanin. Meskipun solanin tidak berbahaya dalam jumlah kecil bagi banyak orang, senyawa ini bisa menjadi mimpi buruk bagi mereka yang sudah sensitif, terutama bagi lansia yang tubuhnya sudah lebih rentan. Bagi orang yang menderita osteoartritis, rheumatoid arthritis, atau kekakuan sendi, konsumsi terong dapat memperburuk peradangan yang sudah ada, menyebabkan flare-up yang menyakitkan, serta memperlambat pergerakan tubuh yang semakin terbatas. Sayangnya, senyawa berbahaya ini paling terkonsentrasi pada kulit terong, yang seringkali dimakan tanpa disadari. Bahkan sedikit saja konsumsi terong bisa menyebabkan pembengkakan pada sendi, rasa kaku yang melumpuhkan, atau kelelahan luar biasa, terutama pada tangan, lutut, dan punggung bawah yang sudah lama berjuang dengan rasa sakit. Mari kita lihat kisah Siti Rahayu, seorang wanita berusia 70 tahun yang menghabiskan hari-harinya di Bandung dengan penuh semangat. Sebagai pensiunan pustakawan, Siti selalu bangga dengan gaya hidup sehat yang ia jalani. Ia memasak makanannya sendiri, berjalan kaki setiap hari, dan makan dengan pola diet berbasis tanaman. Namun, saat memasuki usia senja, Siti mulai merasa perubahan yang mencurigakan.
Artritisnya, yang sudah lama ada, mulai memburuk dengan cepat. Jari-jarinya terasa lebih bengkak setiap pagi, dan lututnya menyakitkan setelah makan malam, meskipun ia tidak melakukan aktivitas berat. Dengan rasa penasaran, Siti memutuskan untuk mencatat setiap makanan yang ia konsumsi, dan mencatat gejalanya. Hasilnya, sebuah pola yang mengejutkan muncul. Gejala-gejalanya selalu muncul setelah makan hidangan yang mengandung terong, terutama panini terong panggang favoritnya dan lasagna sayuran. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, Siti memutuskan untuk menghilangkan terong dari dietnya selama sebulan penuh. Perubahan yang terjadi sangat dramatis. Kekakuan di pagi hari berkurang, mobilitas sendinya meningkat, dan yang paling mengejutkan, ia merasa jauh lebih nyaman tidur. Tanpa disangka, terong yang dulunya ia anggap sebagai makanan sehat ternyata menjadi sumber utama ketidaknyamanan yang ia alami selama bertahun-tahun. Kisah Siti adalah sebuah pengingat bahwa meskipun makanan terlihat sehat dan lezat, ada potensi bahaya tersembunyi yang bisa memperburuk kondisi kesehatan kita, terutama ketika kita sudah memasuki usia lanjut. Terong, yang dikenal sebagai sayuran lezat dan penuh manfaat, ternyata dapat menjadi musuh tersembunyi bagi tubuh yang lebih tua, memicu peradangan yang lebih parah, dan mengurangi kualitas hidup seseorang. Bagi lansia yang berjuang dengan nyeri sendi atau masalah kesehatan lainnya, sangat penting untuk lebih cermat dalam memilih makanan yang akan mereka konsumsi setiap hari. Sayuran terburuk nomor 4, bayam mentah. Bayam, yang selama ini dikenal sebagai simbol kekuatan dan kesehatan, ternyata menyimpan paradoks nutrisi yang bisa sangat berbahaya, terutama bagi lansia. Menyebutnya sebagai salah satu sayuran terburuk untuk orang tua mungkin terasa kontroversial, tetapi kenyataannya, bagi mereka yang tengah menjalani pengobatan atau berjuang melawan kekurangan kalsium atau zat besi, bayam mentah bisa menjadi musuh yang tersembunyi. Bayam mungkin tampak seperti makanan super yang penuh manfaat, namun bagi banyak lansia, kehadirannya dalam pola makan mereka bisa berisiko tinggi. Bayam mentah mengandung 2 senyawa utama yang dapat mengganggu kesehatan, oksalat dan vitamin K1. Oksalat, senyawa alami yang ada dalam bayam, memiliki kemampuan untuk mengikat mineral-mineral penting seperti kalsium dan zat besi dalam saluran pencernaan. Akibatnya, tubuh kesulitan menyerap mineral-mineral vital ini, yang sangat diperlukan untuk kesehatan tulang dan darah. Bagi lansia yang berisiko mengidap osteoporosis atau anemia, dampak buruknya bisa terasa sangat dalam, seperti penurunan kepadatan tulang, rasa lelah yang berkepanjangan, serta gejala seperti kuku rapuh atau rambut rontok yang semakin parah seiring waktu. Namun, ancaman bayam mentah tak berhenti di situ. Selain oksalat, bayam mentah juga mengandung tingkat vitamin K1 yang sangat tinggi, yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Meskipun vitamin K sangat penting untuk tubuh, dalam jumlah berlebihan, senyawa ini dapat mengganggu fungsi pengencer darah bagi lansia yang mengonsumsi obat-obatan seperti warfarin. Warfarin, yang bekerja dengan cara mengurangi kemampuan tubuh untuk membentuk gumpalan darah, bisa menjadi kurang efektif jika dikonsumsi bersamaan dengan bayam mentah. Akibatnya, peningkatan risiko pembekuan darah atau bahkan stroke menjadi ancaman nyata yang harus diperhitungkan. Untuk memahami lebih lanjut dampaknya, mari kita kenal lebih dekat Agus Santoso, seorang pensiunan mekanik pesawat berusia 79 tahun dari Surabaya. Agus telah menjalani pengobatan dengan pengencer darah selama hampir 1 dekade setelah mengalami stroke ringan. Dokternya merasa puas dengan kondisinya yang stabil. Namun, baru-baru ini, Agus merasakan perubahan yang mengejutkan. Kadar INR, International Normalized Ratio, darahnya mulai berfluktuasi, membuat dokter khawatir. Setelah mempertimbangkan kemungkinan interaksi obat, dokter bertanya tentang perubahan dalam gaya hidup Agus. Ternyata, Agus baru saja bergabung dengan klub smoothie superfood lokal bersama cucunya dan mulai mengonsumsi smoothie bayam mentah setiap pagi. Begitu Agus berhenti mengonsumsi smoothie bayam mentah, kadar INR-nya kembali normal,
membuktikan betapa kuatnya pengaruh bayam mentah terhadap kesehatannya. Kini, Agus beralih ke bayam yang ditumis ringan, yang mengurangi kadar vitamin K dan oksalat, menjadikannya pilihan yang jauh lebih aman. Kisah Agus adalah peringatan bagi kita semua. Meskipun bayam dikenal kaya akan manfaat, bagi lansia yang tengah mengonsumsi obat-obatan tertentu, sayuran hijau ini bisa menjadi ancaman tersembunyi yang perlu diwaspadai. Sebagai pengganti, bayam yang dimasak ringan atau dikukus bisa menjadi pilihan yang lebih aman dan lebih bermanfaat, tanpa mengorbankan manfaat nutrisinya. Sayuran terbaik nomor 1, beet. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Beet adalah sayuran yang seringkali diremehkan, padahal memiliki segudang manfaat yang luar biasa bagi tubuh, khususnya bagi lansia yang semakin rentan terhadap berbagai masalah kesehatan. Beet tidak hanya kaya akan warna dan rasa, tetapi juga penuh dengan kekuatan alami yang mampu memberikan dorongan vital bagi tubuh yang mulai menua. Bayangkan sebuah akar yang tampak sederhana, namun menyimpan potensi luar biasa untuk menjaga kesehatan sirkulasi darah, tekanan darah, dan bahkan fungsi otak. Inilah mengapa beet layak dinobatkan sebagai salah satu sayuran terbaik untuk lansia. Salah satu manfaat utama dari beet adalah kemampuannya untuk meningkatkan sirkulasi darah. Beet mengandung nitrat alami yang, ketika dikonsumsi, diubah menjadi oksida nitrat oleh tubuh. Oksida nitrat memiliki kemampuan luar biasa untuk melemaskan dan melebarkan pembuluh darah, yang pada gilirannya meningkatkan aliran darah. Ini sangat penting, terutama bagi lansia yang sering menghadapi masalah dengan pembuluh darah yang semakin kaku dan kurang elastis seiring bertambahnya usia. Dengan mengonsumsi beet secara teratur, pembuluh darah menjadi lebih fleksibel dan mampu mengalirkan darah dengan lebih baik ke seluruh tubuh, yang tentu saja membantu mengurangi tekanan darah tinggi. Efek positif ini sangat bermanfaat bagi lansia yang ingin menjaga jantung mereka tetap sehat dan terhindar dari ancaman hipertensi. Selain memberikan manfaat besar bagi jantung, beet juga memiliki kemampuan untuk melawan peradangan dalam tubuh. Kandungan betalain dan fitonutrien dalam beet berfungsi sebagai agen antiinflamasi yang kuat, membantu mengurangi peradangan kronis yang seringkali menjadi akar penyebab berbagai penyakit terkait usia. Peradangan yang tidak terkendali dapat memicu masalah kesehatan serius seperti artritis, diabetes, dan penyakit jantung. Beet bekerja dengan cara mengurangi tingkat stres oksidatif dalam tubuh, yang seringkali berhubungan langsung dengan penuaan dini dan kerusakan sel. Dengan mengonsumsi beet, lansia tidak hanya merasakan kelegaan dari nyeri sendi atau peradangan lainnya, tetapi juga mendapat perlindungan dari berbagai penyakit degeneratif yang dapat mengurangi kualitas hidup. Namun, manfaat beet tidak berhenti di situ. Beet juga sangat bermanfaat untuk kesehatan otak, sebuah aspek yang tak kalah penting seiring bertambahnya usia. Kandungan nitrat dalam beet meningkatkan aliran darah ke otak, khususnya ke lobus frontal, yang bertanggung jawab atas fungsi kognitif seperti memori, pengambilan keputusan, dan konsentrasi. Hal ini sangat membantu bagi lansia yang mulai merasa penurunan dalam kemampuan berpikir dan fokus. Beet dapat menjadi makanan otak yang tidak hanya meningkatkan konsentrasi, tetapi juga melindungi daya ingat, menjaga otak tetap tajam, dan mengurangi risiko penurunan kognitif seperti demensia dan Alzheimer. Mari kita lihat contoh nyata dari perubahan luar biasa yang bisa terjadi melalui konsumsi beet. Ambil kisah Pak Made Wirawan, seorang pensiunan produser rekaman jazz berusia 82 tahun dari Denpasar. Sebelum memulai perubahan gaya hidupnya, Pak Made sering merasa pusing dan mengalami penurunan daya ingat yang signifikan. Setelah berkonsultasi dengan dokter, dia didiagnosis dengan hipertensi tahap 1 dan mulai menunjukkan tanda-tanda awal penurunan kognitif. Sebagai seorang pria yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam dunia yang penuh dengan kreativitas dan konsentrasi tinggi, Pak Made merasa tidak ingin kehilangan kualitas hidupnya hanya karena usia. Dengan tekad untuk tetap mandiri dan sehat,
Pak Made memutuskan untuk membuat perubahan besar. Dia mulai berjalan setiap hari untuk meningkatkan kebugaran fisiknya dan mengganti sarapan paginya dengan smoothie beet yang kaya akan nutrisi. Dalam waktu hanya sebulan, perubahan besar pun terjadi. Pusing yang sering mengganggu kehidupannya mulai berkurang, dan yang lebih menakjubkan, konsentrasinya kembali membaik. Beet, yang sebelumnya hanya dianggap sebagai bahan sayur yang sederhana, telah membantu Pak Made mendapatkan kembali vitalitasnya. Energinya meningkat, suasana hatinya lebih baik, dan ia merasa lebih fokus dan segar setiap hari. Tidak hanya itu, dia juga merasa lebih ringan dan lebih bertenaga, mampu menjalani aktivitasnya dengan lebih lancar dan tanpa gangguan. Kesimpulannya, beet bukanlah sekadar sayuran biasa. Ia adalah sumber daya alami yang dapat memberi dampak luar biasa bagi kesehatan lansia. Dengan manfaatnya yang meliputi peningkatan sirkulasi darah, penurunan tekanan darah, perlindungan terhadap peradangan, dan dukungan untuk fungsi otak, beet adalah pilihan makanan yang tak boleh dilewatkan. Konsumsilah beet secara rutin untuk merasakan manfaatnya yang luar biasa. Dan mungkin, seperti Pak Made, Anda pun akan merasakan perubahan positif yang signifikan dalam hidup Anda. Sayuran terbaik nomor 2, sawi putih. Sawi putih, sayuran hijau yang sering terlupakan, ternyata menyimpan potensi luar biasa bagi kesehatan lansia. Meskipun banyak orang cenderung mengabaikannya, sawi putih adalah harta karun penuh manfaat yang wajib ada dalam menu makan setiap lansia. Dengan kombinasi kalsium, magnesium, kalium, vitamin C, dan vitamin K yang luar biasa, sawi putih memiliki kemampuan untuk memperkuat tulang, meningkatkan imunitas tubuh, dan memberikan perlindungan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yang mulai menua. Berbeda dengan sayuran hijau lainnya, sawi putih memiliki keunggulan karena tidak mengandung kadar oksalat tinggi yang bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti batu ginjal, serta tidak menimbulkan rasa kembung yang seringkali mengganggu. Sawi putih adalah bagian dari keluarga Cruciferous, yang dikenal memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat, terutama dalam melawan peradangan dan penyakit degeneratif. Rasanya yang lembut dan teksturnya yang renyah membuatnya begitu serbaguna. Cocok untuk dimasukkan dalam berbagai hidangan, mulai dari sup hangat yang menenangkan hingga tumisan ringan yang penuh warna. Manfaat utama sawi putih terletak pada kandungan kalsiumnya yang mudah diserap tubuh. Ia memberikan dukungan vital bagi kekuatan tulang. Kalsium ini bekerja sinergis dengan vitamin K untuk mendukung proses pembentukan tulang dan mencegah pengeroposan tulang yang menjadi masalah umum pada lansia. Selain itu, vitamin C yang ada dalam sawi putih meningkatkan respons imun tubuh, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan, mengingat sistem kekebalan tubuh lansia yang cenderung melemah seiring bertambahnya usia. Contohnya adalah Ibu Nilu Astuti, seorang mantan guru musik berusia 76 tahun yang tinggal di Gianyar. Setelah mengalami patah tulang pergelangan tangan, Ibu Nilu mendapat peringatan dari dokter bahwa kepadatan tulangnya mengalami penurunan drastis. Tidak menyukai susu karena perutnya mudah merasa kembung akibat produk susu, ia memutuskan untuk menambahkan sawi putih ke dalam menu makanannya. Ia menambahkannya ke dalam sup ayam hangat yang penuh gizi dan juga dalam tumisan favoritnya. Seiring waktu, tubuhnya semakin terasa kuat, stabil, dan lebih bugar. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia berhasil melewati musim flu tanpa terserang pilek atau batuk. Ia merasakan perubahan yang luar biasa, sebuah bukti nyata bahwa sawi putih mampu memberikan manfaat besar bagi kesehatan lansia. Dengan mengonsumsi sawi putih secara teratur, kita tidak hanya memperbaiki kekuatan tulang dan imun tubuh, tetapi juga merasakan manfaat dari sebuah kebiasaan makan sehat yang penuh gizi dan tanpa efek samping yang merugikan. Sawi putih adalah contoh sempurna dari makanan yang bisa memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup lansia, memberikan kekuatan tubuh yang diperlukan untuk terus menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan vitalitas. Sayuran terbaik nomor 3, kacang polong hijau. Kacang polong hijau adalah harta karun alami yang tak hanya memanjakan lidah,
tetapi juga memberikan dampak luar biasa bagi kesehatan. Bagi lansia, ini bukan sekadar sayuran biasa. Ia adalah sekutu manis yang penuh dengan manfaat luar biasa untuk menjaga keseimbangan gula darah dan kesehatan pencernaan. Kacang polong hijau mengandung sekitar 7-9 gram serat per cangkir, yang membantu menjaga gula darah tetap stabil, mengurangi risiko lonjakan gula darah yang berbahaya, dan melawan sembelit, masalah yang kerap mengganggu banyak lansia, terutama mereka yang berusia di atas 65 tahun. Namun, manfaat kacang polong hijau tidak berhenti di situ. Kandungan seratnya yang kaya juga berperan penting dalam mendukung kesehatan pencernaan, membersihkan saluran cerna, dan menjaga tubuh tetap nyaman. Ini adalah bantuan yang sangat dibutuhkan oleh sistem pencernaan yang semakin rentan seiring bertambahnya usia. Bagi Pak Wayan Suteja, seorang pensiunan penjaga taman berusia 80 tahun dari Bali, kacang polong hijau telah menjadi bagian penting dari rutinitas sehari-harinya. Setelah didiagnosis pradiabetes, ia menambahkan kacang polong ke dalam omelet dan supnya, berharap bisa menjaga kesehatannya. Dalam beberapa minggu, perubahan luar biasa mulai terasa. Energinya kembali pulih, pencernaannya semakin lancar, dan kadar gula darahnya yang sebelumnya mengkhawatirkan kini menurun signifikan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Kacang polong hijau, dengan kandungan protein nabatinya, juga memainkan peran kunci dalam mencegah sarkopenia, penurunan massa otot yang umum terjadi pada lansia. Protein ini mendukung pemeliharaan dan pembangunan kembali otot, membantu lansia tetap aktif, kuat, dan mandiri. Bagi mereka yang khawatir dengan kehilangan kekuatan fisik, kacang polong hijau adalah makanan yang penuh harapan. Makanan yang bukan hanya memberikan rasa kenyang, tetapi juga rasa aman, bahwa tubuh mereka masih dapat bertahan dan berfungsi dengan baik. Dengan begitu banyak manfaat, kacang polong hijau adalah pilihan yang sempurna untuk melawan tantangan penuaan, mengembalikan vitalitas, dan menjaga kesejahteraan tubuh dengan cara yang alami dan penuh kasih. Sayuran terbaik nomor 4, daun Swiss chard. Daun Swiss chard adalah sayuran yang luar biasa, tidak hanya untuk memperkaya rasa, tetapi juga untuk kesehatan yang optimal, terutama bagi lansia. Sebagai salah satu sayuran yang paling efektif dalam mendukung detoksifikasi tubuh dan memperkuat sistem imun, Swiss chard hadir sebagai pelindung yang setia bagi mata dan organ tubuh kita yang semakin rentan seiring bertambahnya usia. Kaya akan vitamin A, C, K, serta magnesium, zat besi, dan kalium, sayuran ini memberikan manfaat yang luas bagi hampir setiap sistem tubuh kita. Dari meningkatkan daya tahan tubuh hingga menjaga kesehatan penglihatan, Swiss chard adalah pilihan yang tak ternilai bagi mereka yang ingin hidup lebih sehat di usia lanjut. Betalain yang terkandung dalam Swiss chard memiliki peran penting dalam membantu proses detoksifikasi hati, membersihkan tubuh dari racun yang dapat mengganggu kesehatan kita. Tidak hanya itu, lutein dan zeaxanthin yang ada di dalamnya berfungsi melindungi retina dari dampak buruk stres oksidatif, yang dapat menyebabkan penurunan penglihatan. Ibu Ketutulan Dari, seorang pensiunan pekerja pos berusia 84 tahun dari Badung, merasakan manfaat luar biasa setelah menambahkan Swiss chard dalam menu makannya. Sebelumnya, ia sering mengalami penglihatan kabur dan pencernaan yang lambat. Namun, hanya dalam 2 bulan setelah rutin mengonsumsinya, Ibu Ketut merasakan perubahan yang sangat menggembirakan. Penglihatannya menjadi lebih jelas, pencernaannya lebih lancar, dan ia lebih jarang mengalami pilek. Bagi lansia, menjaga kesehatan tubuh setelah usia 60 bukan hanya soal mengikuti aturan yang ketat, tetapi tentang membuat pilihan-pilihan cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Memilih sayuran yang tepat, satu persatu, bisa memberikan dampak besar. Sayuran seperti jagung kalengan, sayuran cruciferous mentah, terong, dan bayam mentah memang harus dikonsumsi dengan hati-hati, karena bisa membebani sistem tubuh. Sebaliknya, sayuran seperti bit, sawi putih,
kacang polong hijau, dan Swiss chard harus menjadi bagian rutin dari pola makan lansia. Sayuran-sayuran ini tidak hanya mendukung sirkulasi darah yang lebih lancar, tetapi juga memperkuat tulang, memperbaiki sistem pencernaan, dan meningkatkan imunitas tubuh, menjaga kita tetap sehat dan bugar di usia yang lebih tua. Jangan biarkan usia membatasi kemampuan kita untuk menikmati hidup sehat. Mulailah dengan memilih sayuran yang memberi manfaat luar biasa bagi tubuh. Terima kasih telah menonton video ini. Kami harap Anda kini lebih memahami betapa pentingnya sayuran seperti sawi putih untuk kesehatan lansia. Dari manfaat luar biasa bagi tulang, sistem imun, hingga jantung, sawi putih dapat menjadi pilihan tepat dalam pola makan sehari-hari. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Apa satu hal yang Anda pelajari hari ini dari video ini yang akan Anda terapkan dalam kehidupan Anda? Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda menyukai video ini, mohon tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel YouTube kami agar Anda tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih atas dukungan Anda.